Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pada umumnya, kita orang Kristen, bahkan di seluruh dunia, atau kita masyarakat Nias, merayakan tahun baru itu dari 1 Januari sampai akhir Januari. Penuh itu 1 bulan. Haleluya. Itu merupakan kebiasaan atau tradisi kita sebagai manusia. Dan itu bisa berubah dan terbatas. Kita merayakannya dalam waktu yang tertentu. Tetapi di sini saya mengajak kita, bagaimana kita supaya hati dan pikiran kita itu selalu bertahun baru dengan Tuhan. Bahkan kalau bisa setiap pagi, setiap bulan, bahkan kalau bisa dari Januari sampai Desember, kita selalu tahun baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Harus kita semangat. Amin. Kemurahan Tuhan, kebaikannya di dalam kehidupan kita tentu berbeda-beda setiap pribadi lepas pribadi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan besar kasih-Nya kepada kita, Dia tidak memandang muka, sama. Dia tidak mengatakan kamu pendeta, kamu dengan yang ini berbeda, atau kamu sudah lama berdinas di sini, tentang kamu yang baru berbeda. Tetapi tidak, Tuhan tidak memandang muka sama. Amin. Ada firman Tuhan yang saya baca di Matius 20 tentang Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang tuan yang kebun anggurnya tidak ada yang bekerja. Tetapi di situ tuan ini keluar rumah untuk mencari orang yang bekerja di kebunnya. Di situ nanti kita lihat ada yang masuk jam 9 pagi. Ada juga yang masuk kerja di tempatnya jam 12 siang. Ada yang jam 3 sore, bahkan ada yang jam 5 sore. Sebagai kita manusia, kita berpikir yang sudah duluan masuk jam 9 pagi dengan yang masuk yang terakhir, pasti kita mengatakan upahku lebih besar daripada yang baru. Tetapi kita jangan salah di sini. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Amin. Kita diupah sama dengan masuk yang duluan dengan yang terakhir, 1 dinar sehari. Amin. Sama kita di hadapan Amin. Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saya sendiri, kami keluarga mengambil hikmah daripada ini. Mungkin bagi kami, tahun lama adalah kenangan buat saya. Tetapi tahun baru, harapan besar buat kami. Amin. Amin. Kenapa saya katakan begini? Ketika tahun lalu, kami diuji kecil oleh Tuhan. Berbagai cobaan, khawatir, ketakutan ada. Mama Alvin sakit selama 4 bulan. Pekerjaan saya sedikit goyah. Alvin hampir putus sekolah. 2 minggu saya nggak bisa ngantar dia sekolah. Nggak sekolah, les enggak. Nah, itu semua ujian kecil. Dan di situ membuat saya lebih semangat. Bukan sebaliknya saya mau, tidak. Tetapi saya lebih semangat lagi bagaimana supaya lebih dekat dengan Tuhan. Yes. Mungkin saya lupa bulannya, tapi bagaimana mungkin masih ingat ya. Ada firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya. Waktu janganlah takut sebab aku yang menolong engkau. Surah Yesaya, saya nggak tahu bulan berapa. Di situ saya benar-benar kuat. Setiap minggu kita diajarkan di sini, jangan takut, jangan khawatir. Apapun serahkan kepada Tuhan. Bahkan saya teringat waktu orang Israel di Babel selama 70 tahun. Juga di situ kita dikatakan jangan khawatir. Di situ saya benar-benar kuat. Saya tidak takut. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Harapan itu merupakan kenangan saya.
Tetapi harapan besar saya di tahun baru ini, semoga Tuhan membuka tiap-tiap berkat. Amin. Keluarga saya. Amin. Amin. Biarlah kesembuhan, pemulihan terjadi, Mama Alfi. Amin. Amin. Dan biarlah semua doa-doa kami, semoga Tuhan dengarkan di Amin. tahun yang besar ini. Amin. 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 Jadi saya juga menyadari apa yang saya sadari. Sebelum Mama Alvin sakit, saya bisa membedakan dengan setelah dia sakit. Apa yang saya rasakan di situ? Mungkin waktu Mama Alvin sakit, belum sakit, saya dengan Tuhan biasa-biasa saja. Kalau saya jujur di kita di rumah Tuhan, mungkin kalau waktu itu berdoanya sekali-sekali. Tetapi dengan Mama Alvin sakit, itu tadi saya masih lebih dekat, lebih kuat lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu saya rasakan. Yang selanjutnya ada perbedaan sebelum diuji, setelah ada ujiannya. Tetapi saya yakin dengan ujian ini, semoga Tuhan lebih semangat lagi saya untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi kira-kira kesaksian saya mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir ini nanti mungkin saya mau kesekian Pak Gembala untuk menjawab pertanyaan saya. Satu aja nanti Pak. Tapi saya cerita dulu. Nanti di akhir cerita saya mau bertanya sama Pak Gembala. Mungkin Bapak Ibu harus saya jelaskan ceritanya bagaimana kami bisa hadir di tengah-tengah GBI Manai. Mungkin selama ini nggak tahu ceritanya, tapi biarlah tahu, sama-sama tahu. Sebelumnya kami ada gereja di Wonderland GBI Mayamada. Sebelumnya GBI Manai nggak pernah saya tahu dan juga saya tidak pernah kenal. Tetapi saya kenal pertama GBI, jemaat GBI waktu ada perkumpulan masuk di rumah Bapak, di rumah saudara Bapak Ibu Dita di Selatan sana. Kebetulan kami di situ hadir. Tetapi waktu itu yang datang ramai melayani adalah dari gereja ini. Setelah kami pulang, sedikit cerita dengan Mama Alvin. Tadi gereja mana ya yang melayani di tadi? Tapi kata Mama Alvin, dengar saya sih dekat-dekat Polres ini. Tapi kami cerita-cerita banyak sedikit, tapi bolehlah nanti kalau masih di Polres, sesekali kita boleh bertamu di sana. Nah, itu Mama Alvin baru sakit. Seminggu kemudian Mama Alvin sakit. Nah, Mama Alvin sakit, datang lagi Mama Dita ke rumah. Setelah Mama Dita datang ke rumah, kami masuk di rumah sakit. Sejak kami di rumah sakit, Mama Dita juga bertanya ke saya, Bapak Alvin, saya sudah bicara dengan gembala gereja kami. Apakah boleh kalau datang ke rumah sakit untuk menjenguk, mendoakan? Tapi saya bilang boleh sebenarnya, Kak. Tapi tahulah di tempat sekarang ini kita kan diperbolehkan masuk tamu. Kami dua aja saya yakin nggak boleh. Saya sendiri aja kalau masuk ke dalam kecuali ada keperluannya. Kalau nggak ada kita nggak boleh masuk. Oke. Selanjutnya saya ditawarin lagi. Bagaimana? Kalau sudah pulang apa boleh ke rumah? Ya saya bilang nggak apa-apa, boleh. Kemudian kami pulang rumah sakit itu yang kedua kali, kalau saya tidak salah, Pak Gembala bersama beberapa yang lain datang ke rumah. Juga di situ kita ada bincang-bincang sedikit. Lalu kemudian kami balik ke rumah sakit lagi. Tapi sempat saya bekerja di sini sekali sebelum ke rumah sakit terakhir, kalau saya tidak salah. Setelah kami balik ke rumah sakit lagi, balik ke rumah. Nah, di situ pernah saya ceritakan hari itu. Hari Minggu tepat. Setelah orang Pak Gembala atau beberapa orang yang datang ke rumah, setelah pulang, Mama Alvin bicara ke saya. Tadi sebetulnya di dalam hati saya pingin loh
kalau orang dari gereja itu atau penggembala atau siapa mau datang ke rumah ini. Tetapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Mama Dita nelfon saya. Mama Alvin ada nggak di rumah? Kalau nggak salah juga penggembala biasa, tapi nggak sempat buka WA-nya. Mama Alvin ada nggak di rumah? Ada. Boleh nggak kami datang? Ya boleh, silakan. Kebetulan kita ada di rumah. Nah, setelah tadi dia cerita ke saya, berarti saya bilang, berarti ada kontaknya. Berarti itu tunjukkan rencana Tuhan itu. Kenapa bisa yang ada di dalam hati betul-betul nyata? Haleluya. Jadi saya rasa itu merupakan hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Itu menurut saya itu rencana-rencana Tuhan. Amin. Mungkin kalau Mama Alvin tidak sakit, kita nggak ketemu juga di sini saya kira. Mungkin juga Mama Alvin sakit. Kami kan punya gereja bisa ke sana. Tapi ada juga jemaat di sini, saudara Mama Dita. Itu yang ngajak juga kita ke sini. Jadi ada berkaitannya. Berarti Mama Alvin sakit, ada juga jemaat kita, sehingga kami bisa hadir di sini. Haleluya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini kepada Pak Gembala, itu Pak kejadiannya, apakah itu merupakan kebetulan atau itu rencana Tuhan? Mau dijawab Pak? Karena saya punya alasan tertentu kenapa saya bertanya begitu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Alvin buat pertanyaan yang luar biasa. Di dalam Tuhan tidak ada dikenal istilah kebetulan atau insya Allah, tidak ada. Tapi di dalam Tuhan selalu berjalan atas kehendak Tuhan. Saya percaya dengan kehadiran Bapak Alvin di gereja ini bukan karena saya, bukan karena Mama Dita, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu kira-kira jawaban saya Bapak Alvin. Tidak ada kebetulan, tapi semua dalam rencana Tuhan. Saya berharap Bapak Alvin terus kuat dan bertumbuh di gereja ini bersama-sama untuk kita melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya sudah merepotkan sedikit. Tetapi kenapa saya timbul ini? Karena saya juga mempunyai alasan kenapa saya bertanya kepada Bapak. Mungkin juga tadi kalau Bapak juga nggak tepat, mungkin nggak sesuai dengan pikiran saya, mungkin juga kita bisa berbeda pendapat. Nah, alasan saya Pak begini. Kalau tadi Bapak menjawab saya secara kebetulan, berarti mungkin terakhir saya bergereja di sini hari ini. Karena itu merupakan kebetulan. Kebetulan di mana-mana bisa terjadi. Bisa jumpa di sana secara kebetulan, bisa di situ kebetulan, juga bisa di tempat ini secara kebetulan. Tetapi karena Bapak bila mengatakan ini memang betul-betul rencana Tuhan. Tetapi itu saya percaya. Dan saya juga menyatakan kalau kami hari ini setia menjadi jemaat Manai. Tadi saya kutip itu karena bukan kebetulan. Tadi kebetulan tentu saya panik hari ini. Jadi karena ini memang rencana Tuhan, maka kami bersedia menjadi jemaat. Haleluya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan berkati.